Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di PKBM Negeri 03 Cilinci. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di rumah. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Mariana. Ibu biasa mengajar mata pelajaran ekonomi di paket C dan mata pelajaran seni budaya di paket B dan A. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini Ibu akan memaparkan sedikit materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Wawasan Wiyata Mandala terbagi menjadi 3 kalimat, yaitu wawasan, wiyata, dan mandala. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat, sedangkan wiyata adalah pendidikan dan mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi kalau kita gabungkan, wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Di dalam wawasan Wiyata Mandala terbagi menjadi 5 unsur. Yang pertama, ada sekolahan yang merupakan lingkungan untuk mengemban pendidikan. Kemudian yang kedua, ada kepala sekolah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, antara guru dan orang tua harus saling pengertian dan bekerja sama erat untuk mengemban pendidikan, atau harus timbul hubungan yang serasi. Kemudian yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar lingkungan sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Kemudian yang kelima adalah sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga sekitar sekolah. Apa sih sekolah dan fungsinya? Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM atau proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah juga merupakan lembaga pendidikan formal atau non-formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, dan kemampuan untuk berkarya. Kemudian, apa sih fungsi dari sekolah ini? Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antar guru, pengelola pendidikan, siswa, dan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah adanya guru dan siswa yang akan timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Kemudian tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan mau bekerja keras. Kemudian yang ketiga adalah terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. Dan prinsip dalam sekolah adalah sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup, sekolah sebagai institusi atau tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik, kemudian sekolah sebagai pengemban bakat, serta sekolah sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan potensi di luar intelijensi. Dan sekolah harus memberikan perhatian untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok,
dan lain-lain. Kemudian sekolah juga harus mengembangkan sikap dan watak serta bersikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat antar lingkungan sekolah. Sekolah sebagai tempat untuk pendewasaan diri dan sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Sekolah tidak boleh diperbolehkan dijadikan sebagai tempat ajang promosi, propaganda politik, penyebaran aliran sesat, syuting atau sinetron tanpa izin pemerintah daerah, kemudian kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan. Dan sekolah merupakan lingkungan bebas dari asap rokok bagi semua pihak. Aturan-aturan tersebut telah ditetapkan oleh sekolah, khususnya PKBM Negeri 03 Cilincing. Diharapkan seluruh warga belajar, masyarakat, peserta didik taat dan patuh atas aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kemudian, mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tahap preventif dan yang kedua adalah tahap represif. Apa itu tahap preventif? Tahap preventif adalah upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus yang bersifat negatif di lingkungan sekolah. Contohnya, peserta didik atau warga belajar wajib memelihara sekolah dan lingkungan sekolah untuk menciptakan kebersihan dan ketertiban. Kemudian menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf, dan siswa, serta penduduk yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, membentuk jaringan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Kemudian meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah, mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau membaca buku di saat jam kosong, dan meningkatkan kegiatan yang bersifat positif, peningkatan keamanan dan ketertiban. Sedangkan apa itu sih tahap represif? Tahap represif adalah upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib. Upaya represif seperti mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan, membatasi area tempat terjadinya aksi, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru, berkoordinasi dengan pihak keamanan, mengungkapkan lebih lanjut keterlibatan pihak luar atas kasus yang timbul dan menyelesaikannya secara hukum. Kemudian mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan, serta memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku di lingkungan sekolah. Demikian pemaparan dari Ibu tentang wawasan Wiyata Mandala. Semoga semuanya taat pada aturan yang telah ditetapkan di sekolah, khususnya di PKBM Negeri 03 Cilincing. Dan semoga semuanya tetap semangat dan sehat, sehingga kita akan berkumpul atau bertatap muka pada kesempatan yang akan diberikan oleh Bapak Gubernur. Demikian pemaparan dari Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.